1801, Tim Kokoh. Ketika mereka menyaksikan Troll Hero terbang sejauh 20 yard melintasi arena dan membanting ke tanah, Dragon Phoenix Pavilion dan anggota Unyilding Soul yang menonton dari kejauhan tercengang. Dia mengirimnya terbang, itu adalah bos mitik yang sedang kita bicarakan. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Apakah dia benar-benar seorang Guardian Knight? Untuk sementara waktu, anggota Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Soul jatuh ke dalam diskusi yang panas. Tak satu pun dari mereka yang bisa mempercayai mata mereka. Hati yang pantang menyerah sangat terkejut. Bahkan Soul yang pantang menyerah memiliki MT dengan kekuatan yang menakjubkan. Akhirnya, Unyilding Heart, kurang lebih, mengerti di mana Zero Wing menemukan kepercayaan diri untuk menyerang Hell Mode Eclipse Throne. MTS memainkan peran penting dalam penggerebekan dungeon. Seringkali, serangan dungeon yang gagal bukan karena kurangnya DPS, alih-alih MTS tim tidak dapat bertahan cukup lama melawan bos. Namun, selama sebuah tim memiliki MT yang dapat menahan bos, bahkan jika upaya serangan pertama gagal, tim akan menggunakan beberapa upaya berikutnya untuk menyelidiki kelemahan bos dan akhirnya akan mengalahkannya. Alasan bahwa berbagai negara adikuasa tidak berani menyentuh tim dungeon skala super besar level 50 pada tahap permainan ini adalah kurangnya MTS yang mampu. Bagaimana kekuatannya meningkat sebanyak itu? Phoenix Rain diliputi kebingungan ketika dia menyaksikan Turtle Dove. Ketika dia bertemu Turtle Dove terakhir, Guardian Knight wanita sudah sangat kuat, dengan mudah menangkap seorang Grand Lord sendirian. Namun, setelah tidak melihat Turtle Dove untuk beberapa waktu, Guardian Knight perempuan telah tumbuh menjadi mampu melempar bos mitik. Kecepatan Turtle Dove tumbuh lebih kuat benar-benar menakutkan. Bahkan setelah wahyu yang mengejutkan ini, anggota Zero Wing masih tidak terkejut. Mereka tahu bahwa Turtle Dove telah meningkatkan Steel Crown-nya menjadi peringkat epik. Sementara itu, keterampilan tambahan mahkota baja, dampak baja, juga meningkat. Sekarang, alih-alih meningkatkan kekuatannya sebesar 300% dan kecepatan 100%, skill meningkatkan kekuatannya sebesar 400% dan kecepatan sebesar 150%. Dengan dorongan seperti itu wajar baginya untuk mengirim Mythic Boss level 56 terbang. Setelah bentrokan Troll Hero dengan Turtle Dove, HP-nya turun lebih dari 150.000. Turtle Dove telah mengamankan agro Troll Hero. Dengan raungan marah, otot-otot bos melotot, dan menginjak tanah sebelum berubah menjadi kabur saat menerjang Night Guardian wanita. Untungnya, karena kapak Troll Hero masih tertancap di tanah di belakang Turtle Dove, itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Bahkan, Turtle Dove bahkan tidak repot-repot menghindari tuduhan itu. Sebagai gantinya, dia menusukkan ujung perisainya ke tanah dan bersiap untuk menerima serangan langsung dari Troll Hero. Keterampilan tingkat 2, berulang kali. Backfolding adalah Turtle Dove skill tingkat 2 yang baru-baru ini diperoleh dari Primordial Divine Ruin. Itu adalah skill super langka yang bisa mencerminkan serangan yang datang dari depan. Ledakan. Ketika Troll Hero menabrak pelindung Turtle Dove, kerangka besarnya tergelincir 3 langkah ke belakang, kerusakan lebih dari minus 500.000 muncul di atas kepalanya. Baik, pemain jarak jauh, serang. Si Feng memerintahkan yang dia lihat bahwa Turtle Dove telah memperkuat agronya. Mantra dan panah membombardir pahlawan troll, dan kerusakan lebih dari minus 10.000 muncul di atas kepala target, satu demi satu. Kadang-kadang kerusakan melebihi minus 40.000 juga melayang di atas kepala bos. Kerusakan ini berasal dari Zhao Yueru, yang menggunakan Frost Flame Sword. Serangannya sangat menonjol di antara pemboman. Mantra tipe es dan api miliknya jelas lebih kuat daripada mantra elementalis tingkat 2 lainnya di tim. Kerusakan yang sangat tinggi. Zero Wing sebenarnya memiliki elementalis yang sangat kuat. Pemain kelas magis Unyilding Soul kagum dengan kinerja Zhao Yueru. Mereka adalah pemain tier 2 yang bonafit dan mengenakan perlengkapan terbaik yang tersedia pada tahap permainan ini. Fakta bahwa mereka mampu menangani lebih dari minus 10.000 kerusakan pada Mythic Boss sudah mengesankan dan akan menarik banyak lapisan ahli. Namun, serangan Zhao Yueru benar-benar mengubah pandangan mereka tentang dunia. Tidak hanya serangan Zhao Yueru yang secara konsisten menangani lebih dari minus 40.000 kerusakan, tetapi beberapa serangannya juga ditangani 2 kali tanpa serangan kritis. DPS-nya sendiri bisa menyaingi DPS total 5 dari mereka. Pemain kelas magis Soul yang pantang menyerah tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua adalah pemain tier 2, perbedaan di antara mereka sangat besar. Apa yang tidak diketahui para pemain ini adalah bahwa Frost Flame Sword meningkatkan mantra tipe es dan api miliknya dengan 1 tingkat. Sekarang Zhao Yueru adalah tier 2 spellnya telah ditingkatkan ke tier 3. Bahkan si Feng pun tidak percaya diri mengalahkan DPS Zhao Yueru. Ketika tim melihat kerusakan penyihir api, mereka menjadi jauh lebih percaya diri mengalahkan Troll Hero. Di bawah pemboman magis yang tak henti-hentinya, Troll Hero dengan cepat kehilangan HP. Namun, setelah 5 detik, sesuatu terjadi yang membuat tim tercengang. Bos langsung menyembuhkan semua kerusakan yang disebabkan oleh para pemain jarak jauh tim. Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu sepenuhnya memulihkan HP-nya? Petik 2. Bukankah kita mengambil lebih dari 1% dari HP-nya dalam 5 detik terakhir? Para pemain ini tercengang ketika mereka menatap Troll Hero yang tidak terluka. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana bos memulihkan semua HP yang hilang. Keterampilan pasif. Unyilding Heart dan Phoenix Rain dengan cepat mencapai kesimpulan bahwa masalah yang membingungkan ini disebabkan oleh salah satu keahlian bos.
Tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana bos memulihkan lebih dari 1% HP-nya dalam 5 detik terakhir. Pergantian peristiwa ini memadamkan kepercayaan diri kecil yang diperoleh semua orang dari kinerja Zhao Yueru. Metode pertarungan bos ini sangat sederhana. Jika bos membutuhkan waktu sekitar 1 detik untuk mengisi daya ketika mengangkat kedua sumbu ke udara, itu akan melakukan serangan AOE. Kamu akan aman dari serangan AOE ini selama kamu tetap lebih dari 15 meter dari bos. Jika biaya hanya setengah detik, itu akan melakukan serangan garis lurus. Dalam hal ini, kamu akan aman jika kamu menjaga jarak lebih dari 25 meter dari bos. Jadi, perhatikan menghindari. Ketika kamu menyerang, kamu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menyerang bos jika kamu melakukan serangan dua bagian, perintah si Feng melalui obrolan tim. Jika semua orang siap, maka pemain jarak dekat, bergabunglah dengan serangan. Dia sudah mempelajari metode serangan bos. Hart yang pantang menyerah tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menyaksikan si Feng dengan tenang mengeluarkan perintah. Biasanya, tim penyerbuan akan membutuhkan 2 atau 3 menit untuk mencari tahu pola serangan monster boss. Bergantung pada kompleksitas pola serangan, tim serangan mungkin bahkan perlu lebih dari 10 menit untuk mengetahuinya. Namun, meski bertarung selama beberapa detik, si Feng sudah menemukan metode serangan bos ini. Mendengar perintah si Feng, tim beraksi. Seperti yang dikatakan si Feng, meskipun perbedaan antara waktu pengisian 1 detik dan 0,5 detik halus, pemain ahli tim dengan mudah mengenali perbedaannya. Karenanya, praktis tidak ada yang mati ketika bos menggunakan 2 keterampilan AW-nya. Selain itu, ketika semua orang menyerang bos sesuai dengan persyaratan si Feng, hit rate mereka sangat tinggi. Akibatnya, HP Troll Hero terus berkurang. Begitu pemain jarak dekat memasukkan DPS mereka, bos kehilangan HP lebih cepat. Karena ini, para pemain ini baru saja mengagumi kepemimpinan si Feng. Jika sebuah tim memiliki komandan yang mampu, kekuatan tempur keseluruhan tim tidak diragukan lagi akan naik dengan selisih yang kecil. Meskipun peningkatannya mungkin tidak signifikan, perbedaan kecil ini bisa menjadi faktor penentu apakah tim bisa membersihkan dungeon atau tidak. Setelah 5 detik lagi, tim berhasil memotong sedikit lebih dari 2% dari HP Troll Hero. Namun, ketika generasi diri troll pahlawan diberlakukan, ia langsung memulihkan 2% dari total HP-nya, menyembuhkan sebagian besar kerusakan. Jelaslah bahwa tim berada dalam pertempuran panjang gesekan. Bahkan ini tidak cukup untuk mengalahkannya, Phoenix Rain berpikir, mengerutkan kening. Dengan DPS tim saat ini, dimungkinkan untuk menurunkan bos dan membunuhnya pada akhirnya, tetapi pada tingkat saat ini bahwa penyembuh membakar melalui mana mereka. Mereka tidak akan bertahan sampai pertempuran berakhir. Hati yang pantang menyerah telah mencapai realisasi yang sama. Mungkin baik-baik saja jika mereka menggerebek tim dungeon 50 orang, tetapi dalam tim dungeon skala super besar, pemain dilarang menggunakan arai sihir untuk menekan bos. Pemain harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengalahkan bos penjara bawah tanah. Ini juga mengapa berbagai kekuatan super belum bisa menyerang tim dungeon skala besar. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum Troll Hero memusnahkan tim. Benar saja, terlalu banyak meminta pemain saat ini untuk mengalahkan hal ini. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit saat dia melihat bar HP Troll Hero. Dia kemudian mengeluarkan cincin Injil dari tasnya dan menyuntikkan 7.000 kristal ajaib. Proyeksi dunia, Ring of Brilliance, bab 1802, mengatur peralatan nilai astronomi. Saat proyeksi dunia diaktifkan, Troll Hero berhenti. Sementara itu, karena efek Ring of Brilliance, semua orang di tim merasakan kursus sensasi yang menyenangkan melalui tubuh mereka, atribut dasar dan fisik mereka langsung meningkat sebesar 10%. Apa ini, arai ajaib? Bukankah mereka mengatakan bahwa susunan sihir dilarang di dalam ruang bawah tanah tim skala super besar? Ketika para pemain ini memperhatikan atribut Troll Hero berkurang, mereka tidak bisa membantu tetapi beralih ke si Feng dengan takjub. Bagaimana ini mungkin? Atribut dasar bos turun 20%? Syok memenuhi tatapan Unyilding Heart ketika dia melihat perubahan. Beralih ke si Feng, pikirnya, apakah ini alasan sebenarnya mengapa dia begitu percaya diri dalam menantang tim dungeon skala besar? Tidak seperti Grand Lords, monster mitik memiliki lebih banyak perlawanan terhadap penindasan arai sihir dan efek status negatif. Jika seseorang mencoba untuk menekan monster mitik di lapangan dengan arai sihir menengah, mereka akan sangat beruntung jika arai sihir menekan atribut monster mitik sebesar 10%, apalagi 20%. Meskipun penurunan 20% pada atribut dasar sepertinya tidak banyak, itu mengurangi kesulitan serangan setidaknya 30%. Ini juga mengurangi persyaratan standar peralatan untuk MTS dan persyaratan DPS untuk dealer yang rusak. Benar saja, dia datang siap. Ketika Phoenix Rain merasakan kepadatan mana sekitar dan peningkatan atribut dasarnya, dia melirik si Feng sekilas. Meskipun dia berasumsi bahwa si Feng telah menyiapkan lebih banyak kartu truf daripada yang mereka lihat sejauh ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika dia benar-benar melihatnya. Dengan perkembangan ini, pahlawan troll berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, Turtle Dove mampu menghentikan semua serangan kegilaan Troll Hero sendirian. Bos juga memulihkan HP jauh lebih sedikit melalui pemulihan pertarungannya. Akibatnya, HP Troll Hero, yang baru saja bergerak sejauh ini, mulai jatuh dengan kecepatan yang stabil. 99%, 96%, 92%. Ketika skill Berserk Turtle Dove berakhir,
Si Feng meminta Tier 2 MT lainnya mengaktifkan skill berserk mereka untuk menahan Troll Hero. Tidak seperti Turtle Dove, MTs lainnya berjuang untuk menahan bosnya sendiri. Oleh karena itu, Si Feng memiliki 2 tangki Tier 2 MTs Troll Hero pada saat yang sama, dengan Kola dan Ye Wumian menawarkan dukungan dari sisi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 5 menit sejak pertempuran dimulai, pahlawan troll menerima dorongan kecil untuk kekuatan dan kecepatannya. Untungnya, peningkatan itu bisa ditoleransi untuk MTs Tier 2. Sebelum 20 menit berlalu, HP Troll Hero turun di bawah ambang 1%. Melihat ini, Si Feng mengaktifkan Divine Providence sebelum mengaktifkan Lightning Slash untuk mendaratkan pukulan membunuh. Pahlawan troll kemudian runtuh dan berubah menjadi partikel cahaya, menghilang. Ketika bos menghilang, sebuah gunung kecil item mengambil tempatnya. Cahaya cemerlang dari jarahan membuat para pemain dari Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Soul ngiler. Bos dari tim dungeon skala super besar benar-benar menjatuhkan begitu banyak item. Dengan pandangan sekilas pada tumpukan item, Unyilding Heart menentukan bahwa lebih dari 50 item telah jatuh. Itu lebih dari 2 kali lipat apa yang dijatuhkan dari level 50 tim dungeon bos skala besar. Jumlah item di depannya mengejutkan Phoenix Rain juga. Si Feng, bagaimanapun, tidak berbagi reaksi mereka. Meskipun tim dungeon berskala super besar dan tim dungeon berskala besar menjatuhkan kualitas barang yang kira-kira sama. Yang pertama cenderung menjatuhkan lebih banyak harta daripada yang terakhir. Setelah itu, Si Feng mengumpulkan barang-barang sementara Rim beristirahat. Pertempuran sengit melawan pahlawan troll telah berlangsung hampir 20 menit. Pada titik ini, tabib telah menghabiskan sebagian besar mana mereka. Para pejuang juga membutuhkan waktu untuk bersantai. Pemimpin persekutuan, bagaimana jarahannya? Blackie, yang beristirahat di tanah di dekatnya, bertanya pada Si Feng. Tidak buruk, kami mendapat total 63 item. 3 adalah level 55 Dark Gold Weapons, salah satunya adalah Great Sword yang menambahkan Fire Resistance. Selain itu, kami juga mendapat 8 potong peralatan Dark Gold level 55, 3 diantaranya menambahkan Fire Resistance, dari 3 potong Dark Gold Equipment yang menambahkan Fire Resistance. 1 adalah Dark Corrosion Boots, set piece untuk set armor plat level 55, dan 1 lagi adalah Sundial Armeguat, set piece untuk set armor kain level 55. Ada juga 7 potong peralatan Fine Gold level 55, 5 diantaranya menambahkan Fire Resistance. Adapun barang-barang lainnya, mereka terutama Magic Scrolls, Potion, Mana Stone, dan bahan baku, kata Si Feng sambil berbagi statistik peralatan dalam obrolan tim untuk dilihat semua orang. Sampah, peralatan set level 55 Dark Gold. Petik 2. Mata semua orang bersinar ketika mereka melihat statistik yang dibagikan Si Feng. Baik set korosi gelap dan set sundial terdiri dari 6 bagian, level 55 hingga level 60 Dark Gold set equipment. 2 set ini dengan mudah merupakan set peralatan terkuat yang mereka lihat sejauh ini. Jika seseorang melengkapi salah satu dari set ini, hanya pemain dengan peralatan epik lengkap yang bisa mengungguli mereka. Si Feng hanya tersenyum menanggapi seruan semua orang. Dark Corrosion Set dan Sundial Set adalah beberapa set terbaik yang tersedia untuk pemain antara level 55 dan level 60. Mereka tidak hanya memberikan resistensi api yang hebat, tetapi mereka juga memiliki efek yang secara signifikan meningkatkan kerusakan tipe api. Set Sundial penuh, khususnya, akan meningkatkan semua atribut dasar sebesar 220 poin dan fisik sebesar 15%. Perangkat ini memberikan peningkatan signifikan dalam semua aspek. Tidak ada peralatan set Dark Gold biasa yang bisa dibandingkan. Ketika mereka melihat set korosi gelap dan set sundial, hati yang keras dan mata Phoenix Hujan berubah sedikit merah. Mereka tidak menganggap bahwa Eklistron dapat menjatuhkan peralatan set emas gelap yang begitu berharga. Jika MT dilengkapi Dark Corrosion Set, MT itu bisa dengan mudah menahan bos di lingkungan yang berapi-api. Tanking level 50 atasan mitik juga akan menjadi lebih mudah. Guild Leader Black Flame, jika kamu dapat mengumpulkan set korosi gelap yang lengkap, Unyilding Soul akan membelinya seharga 15.000 emas. Unyilding Heart menyatakan. Pavilion Naga Phoenix bersedia menawarkan 17.000 emas. Kata Phoenix Rain. Dinghen, Unyilding Soul menawarkan 18.000 emas. Unyilding Heart buru-buru membalas tawaran Phoenix Rain. Melihat hati yang keras dan Phoenix Hujan yang bersaing memperebutkan set korosi gelap, Pavilion Naga Phoenix dan anggota Unyilding Soul yang hadir tercengang. Bahkan anggota Zero Wing memiliki reaksi serupa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa para VIP dari 2 persekutuan kelas 1 akan bertarung dengan sangat sengit atas Dark Corrosion Set. Maafkan aku. Meskipun aku dapat memahami minat kamu untuk membeli set, tetapi Dark Corrosion Set sangat penting bagi Zero Wing, jadi aku tidak punya niat untuk menjualnya sekarang. Si Feng menolak tawaran itu dengan segera. Tentu saja, jika Zero Wing mendapatkan Dark Corrosion Set kedua, aku akan bersedia untuk menjualnya. Namun, tawaran minimum yang akan aku terima per set adalah 24.000 emas. Tentu saja, kamu juga dapat menawarkan bahan langka atau kristal ajaib. Petik 2. Anggota tim Si Feng tersentak ketika mereka mendengar harganya. Itu terlalu mahal. Orang bisa membeli sebidang tanah yang sangat bagus di distrik pusat ibu kota kekaisaran dengan harga 24.000 emas. Bahkan mungkin untuk membangun sebuah kota dengan uang sebanyak itu, namun Si Feng menginginkan 24.000 emas untuk satu set peralatan emas gelap tunggal. Ketua Persekutuan Black Flame,
aku yakin kamu sadar bahwa peralatan memiliki periode waktu yang efektif. Meskipun Dark Corrosion Set adalah level 55 hingga level 60 Dark Gold Set Equipment, nilainya akan menurun seiring berjalannya waktu, kata Unyielding Heart. Jika kamu mengumpulkan satu set lengkap dalam 7 hari, aku bersedia menghabiskan 24.000 emas untuk membelinya. Namun, jika kamu menawarkan set lengkap setelah 2 minggu atau sebulan, aku khawatir bahwa set korosi gelap tidak akan lagi sebanding dengan harganya. Petik 2. Phoenix Rain mengangguk setuju dengan kata-kata Unyielding Heart. Saat level dan peralatan mereka meningkat, bos yang tidak bisa mereka tangani akan menjadi lebih mudah dikalahkan. Hanya masalah waktu sebelum mereka mendapatkan sesuatu yang mirip dengan set korosi kegelapan. Mereka hanya bersedia membeli set korosi gelap sekarang untuk memulai rencana mereka, tetapi karena keuntungan waktu mereka menyusut, nilai peralatan set akan menurun juga. Yakinlah, Zero Wing seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengamankan set korosi gelap kedua dalam waktu 7 hari. Jika kami gagal mengumpulkan set kedua, aku akan menjual yang pertama, kata si Feng. Meskipun Dark Corrosion Set sangat berharga, drop ratenya di Hell Mode Ecclestron relatif tinggi. Dia juga memiliki hati Icarus. Tim Dungeons berskala super besar di reset seminggu sekali, dan setelah 7 hari. Zero Wing akan memiliki lebih banyak pakar tier 2. Sementara Zero Wing tidak dijamin untuk mendapatkan 2 set korosi gelap setelah 2 serangan dungeon. Mengamankan satu seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah beberapa negosiasi, si Feng memutuskan untuk mengadakan lelang untuk set korosi kegelapan dalam 10 hari. Pemilik akhir himpunan akan bergantung pada siapa yang menawarkan harga tertinggi, Phoenix Rain atau Unyielding Heart. Setelah si Feng mengatur rampasan, dia mengalihkan pandangannya ke Magic Crystal Treasure Chest di kandang besi raksasa di atas. Ketika Troll Hero telah mati, itu juga menjatuhkan kunci hitam pekat. Kunci ini, tanpa diragukan lagi, terkait dengan sangkar besar. Si Feng kemudian mengaktifkan Gale Domain dan terbang menuju kandang gantung. Bab 1803, Great Sword Saint. Sangkar besi di atas arena itu sebesar rumah. Meskipun sangkar itu tertutup karat, tanda ilahi pada pagar besi terlihat. Karena rune ilahi ini, semacam energi tak terlihat terus-menerus beredar di kandang. Ketika si Feng mendarat di atas sangkar besi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan keterampilan atau mantra. Tubuhnya juga terasa berat, gerakannya menjadi lamban. Penindasan yang kuat. Si Feng merasakan energi aneh menekan pikirannya saat dia berdiri di kandang, menjadi sedikit pusing. Jika pemain tier 1 berdiri di tempatnya, mereka kemungkinan akan pingsan. Ketika si Feng mencoba mencapai kunci kandang, kekuatan yang kuat mendorongnya pergi. Dia berubah menjadi kabur saat dia menabrak arena di bawah ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mendapatkan kunci? Phoenix Rain dan Unyielding Heart sedikit terkejut ketika sosok si Feng menghantam tanah. Dari posisi mereka hanya melihat si Feng terbang seperti bola meriam begitu dia mencapai kunci kandang. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Begitu si Feng berdiri, dia menggelengkan kepalanya, masih pusing. Dia kemudian jatuh ke dalam pikiran yang mendalam ketika dia menatap kandang besi. Satu pukulan itu menghasilkan minus 60.000 kerusakan. Jika baju besi kain atau baju zirah kelas dengan HP rendah telah mengambil pukulan, mereka akan mati seketika. Pemimpin persekutuan, apakah kuncinya tidak dapat membuka kandang? Aquaros bertanya dengan penasaran saat dia melihat si Feng, yang HP-nya telah jatuh ke tingkat kritis. Tidak, kita pasti kehilangan sesuatu, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar kunci. Aku pikir bos seharusnya memiliki apa yang kita butuhkan. Dia belum pernah mendengar ada yang menyebut kandang raksasa di atas Troll Hero selama kehidupannya sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang dia butuhkan untuk membukanya. Namun, karena ini jelas merupakan hadiah bagi tim pertama yang menantang Hell Mode Ecclestron, bos berikut harus membawa apa yang ia butuhkan. Setelah si Feng beristirahat sebentar, dia memimpin tim maju. Kastil Ecclestron sangat besar, dan Troll Hero hanyalah penjaga gerbang kastil. Di bawah perintah si Feng, tim membantai monster yang berpatroli di dalam kastil. Setelah hampir 2 jam, tim tiba di sebuah taman. Sepanjang jalan, tim telah membunuh sejumlah besar monster. Secara keseluruhan, monster ini menjatuhkan total 5 potong peralatan Fine Gold level 55 dan 1 peralatan level 55 Dark Gold. Karena tidak ada dari mereka yang memberikan fire resistance, si Feng memutuskan untuk mengadakan pelelangan internal untuk anggota Zero Wing di tim. Hal ini membuat anggota Dragon Phoenix Pavilion dan Unyielding Soul cemburu. Bahkan sekarang, mereka tidak memiliki satupun peralatan Fine Gold level 55. Apalagi level 55 peralatan Dark Gold. Ketua pemimpin, ada bos di depan. Fire Dance, yang mencari tim, melaporkan melalui obrolan tim. Mendengar laporan Fire Dance, semua orang bersiaga tinggi dan menjelajah taman dengan hati-hati. Setelah sekitar 1 menit lagi, tim menemukan sebuah halaman yang bisa dengan sangat baik digambarkan dengan kata surga. Dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga-bunga indah, serigala raksasa berbaring tertidur di bawah pohon besar. Serigala itu panjangnya 6 meter dan ditutupi bulu merah tua. Raja Serigala Korosif, Binatang Iblis, Mitik, level 57, HP 400 juta per 400 juta, aura bos ini sangat kuat. Gas korosif yang diberikan bos ini juga sangat padat. Aku sudah bisa merasakan stamina aku berkurang lebih cepat dari sebelumnya, meski berdiri begitu jauh. Petik 2.
Anggota tim menyaksikan Raja Serigala Korosif dengan ekspresi serius. Jika Korosif Wolf King mirip dengan Troll Hero, mereka tidak perlu khawatir. Namun, atasan seperti Raja Korosif, yang bisa menyebabkan kerusakan terus-menerus atau menimbulkan debuff, adalah yang paling merepotkan. Atasan ini akan menempatkan beban yang sangat besar pada tabib tim. Jika tabib tidak bisa mengimbangi kerusakan konstan, itu hanya masalah waktu sebelum bos memusnahkan tim. Semua MTS, bentuk grup 3 dan berdiri di lokasi yang ditentukan ini. Huru hara DPS, pisahkan menjadi kelompok juga dan berdiri di samping MTS. Penyembuh dan DPS jarak jauh akan mengejar bos sepanjang serangan. Jika tidak ada masalah, mari kita mulai. Si Feng hanya menggunakan prosedur standar untuk serangan bos dan meminta timnya pindah. Ini membuat Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah membisu. Meskipun mereka ingin mengungkapkan pendapat mereka tentang instruksi si Feng, mereka menahan dan mengikuti perintahnya ketika mereka mengingat kemampuan pendekar pedang untuk beradaptasi. Begitu serangan dimulai, si Feng mengaktifkan Ring of Brilliance. Namun, kali ini, dia tidak mengaktifkan proyeksi dunia. Ring of Brilliance hanya berharga 2.000 Magic Crystal, sedangkan World Projection berharga 5.000 Magic Crystal. Sementara itu, masalah terbesar dengan Raja Serigala Korosif adalah lingkungan mana yang rendah, yang melemahkan efek keterampilan dan mantra. Sebenarnya tidak perlu menekan atribut bos. Setelah itu, di bawah perintah si Feng, tim mencukur HP Korosif Wolf King. Bila mana terlalu banyak gas korosif mencemari kelompok MT yang merenggut bosnya, si Feng memerintahkan kelompok MT lain untuk menggantikannya. Dengan mengganti MTS yang bertanggung jawab untuk menangkap bos, MTS yang terkontaminasi memiliki cukup waktu untuk pulih. Adapun aspek penyembuhan dari serangan itu, si Feng tidak khawatir berkat doa suci Valet Cloud dan domain kehidupannya. Dengan berganti-ganti dua penyembuhan AOE ini, penyembuh tim mampu melestarikan mana mereka. Pada akhirnya, butuh kurang dari setengah jam untuk mengalahkan Raja Serigala Korosif yang maha kuasa. Ketika Korosif Wolf King telah meninggal, ia juga menjatuhkan setumpuk item, termasuk bagian kepala dan kaki untuk set korosi gelap. Tim kemudian melanjutkan menuju bos ketiga, Dryad Korosif. Seperti halnya bos terakhir, si Feng menggunakan prosedur penggerebekan standar, memecah MTS menjadi kelompok-kelompok untuk berurusan dengan banyak sulur-sulur korosif Dryad. Sementara itu, pemain jarak dekat akan membuka jalan bagi DPS jarak jauh untuk membombardir Dryad dengan skill dan mantra tipe api. Selama penyerbuan ini, Zhao Yueru, dengan Word Frost Flame miliknya, bersinar terang. Seperti Korosif Wolf King, butuh waktu kurang dari 30 menit untuk Dryad Korosif jatuh. Sementara itu, Dryad Korosif menjatuhkan 5 potong peralatan Dark Gold level 55 dan 8 potong peralatan Fine Gold level 55, yang semuanya menambahkan Fire Resistance. Di antara 5 potong Dark Gold Equipment, 2 adalah set piece untuk set korosi gelap, khususnya pelindung lengan dan sabuk. Pada saat tim mengalahkan Dryad Korosif, termasuk 2 bos dan gerombolan lain yang mereka bunuh, semua orang di tim telah mendapatkan EXP sekitar 20% lebih banyak. Kecepatan leveling mereka di dungeon jauh lebih cepat daripada menggiling di tempat lain. Ini membuat Dragon Phoenix Pavilion dan anggota Unyielding Soul tidak dapat berkata-kata. Mereka saat ini menggerebek mode neraka tim dungeon level 50, skala super besar, namun tidak hanya mereka tidak mati dan kehilangan EXP. Tetapi bilah pengalaman mereka juga meningkat lebih cepat daripada menggiling monster di luar dungeon. Jika mereka menceritakan kembali kisah ini, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Yang paling mengejutkan para anggota guild kelas 1 ini adalah kenyataan bahwa mereka hanya menggunakan prosedur serangan standar untuk mengalahkan setiap bos yang mereka temui. Meskipun menghadapi monster mitik, mereka telah berhasil mengalahkan bos ini, satu demi satu, tanpa banyak korban sama sekali. Sejak kapan taktik serangan standar begitu efektif dalam tim Dungeon skala besar? Bos yang telah mereka raid sejauh ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan bos di tim Dungeon skala besar. Namun, tidak seperti teman mereka, Phoenix Rain dan Unyielding Heart menyadari apa yang terjadi. Tim mereka tidak mengalahkan atasan mitik yang kuat ini dengan mudah karena prosedur serangan standar sangat efektif di dungeon ini, tetapi karena MTS, penyembuh, dan DPS Zero Wing sangat kuat. Ada juga cincin Injil si Feng yang menantang, yang dapat melemahkan atasan dan meningkatkan seluruh tim mereka. Tanpa faktor-faktor ini, semua perkelahian bos ini akan sangat sulit atau berakhir dengan penghapusan tim. Ecclestron memiliki total 4 bos. Sekarang setelah mereka membunuh 3, hanya bos final yang tersisa. Phoenix Rain dan Heart yang keras hati merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Setelah itu, di bawah komando si Feng, tim segera mencapai ruang tahta yang menampung bos terakhir. Ruang singgasana juga ada di lantai atas kastil. Ketika tim mencapai ruang tahta, mereka bertemu dengan seorang pria muda yang berbaring di depan pintu kamar yang tertutup rapat. Pria muda itu mengenakan baju besi emas dan membawa pedang besar yang memancarkan cahaya suci di punggungnya. Jika seseorang memeriksa pemuda ini, mereka akan menemukan bahwa dia adalah NPC mitik level 60. Ketika si Feng melihat nama pemuda NPC ini, dia tertegun. Kenapa dia ada di sini? Syok memenuhi mata si Feng saat dia menatap NPC mitik. Pada tahap permainan ini, kemungkinan besar tidak ada pemain, selain dirinya, yang tahu tentang NPC ini, tetapi selama kehidupannya sebelumnya, setiap pemain domain dewa akan mengenali kaum muda. Pria ini telah dikenal sebagai Great Sword Saint, yang dikenal oleh para pemain sebagai entitas terkuat di bawah tier 6.
Namun, alasan utama kemasyhuran NPC ini adalah senjata yang dia gunakan. Itu juga senjata termudah untuk ditemukan di antara 10 senjata legendaris hebat. Kehendak Agung. Bab 1804, Quest Tim Epic. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menemukan Great Sword Saint Edward di Ecclestone. Dari apa yang dia ingat, Great Sword Saint ditempatkan di Ruin Mountain Range di benua domain dewa. Meskipun Kehendak Agung adalah yang termudah dari 10 senjata legendaris hebat yang pernah ada, bahkan setelah 10 tahun. Tidak ada pemain yang berhasil mendapatkan Kehendak Agung yang sesungguhnya. Ada seorang pemain yang berhasil memperoleh replika Kehendak Agung, yang telah diberi gelar Santo Pedang Suci. Rumor mengatakan bahwa Saint Pedang Suci telah memperoleh replika dari sebuah pencarian. Desas-desus lain menyatakan bahwa replika berasal dari jarahan Field Boss yang kuat. Ada juga beberapa yang menyatakan itu adalah komisi yang dibuat oleh Famet Smith. Meskipun Glorious Sword Saint akhirnya mengungkapkan bahwa Glorious Will replika berasal dari pencarian yang diberikan oleh Great Sword Saint Edward, tidak ada yang percaya padanya. Alasan untuk ini adalah bahwa banyak pemain telah mencoba meningkatkan favorability mereka dengan Great Sword Saint Edward setelah wahyu. Namun, tidak peduli seberapa tinggi favorability mereka, NPC tidak menawarkan mereka pencarian yang sama. Karena itu, semua orang menyimpulkan bahwa Saint Pedang Suci telah berbohong untuk menyembunyikan asal-usul senjatanya. Mungkinkah senjata orang itu berasal dari sini? Si Feng berpikir ketika dia melihat Great Sword Saint Edward berbaring diam-diam di pintu kamar singgasana. Ketika dia menggerebek Hell Mode Ecclestone di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah menemukan Edward. Sekarang setelah NPC muncul di dungeon dalam kehidupan ini, Si Feng tidak bisa tidak curiga bahwa pencarian yang disebutkan oleh pedang-pedang suci saat itu berhubungan dengan Edward sebelum dia sekarang. Penemuan ini menggetarkan Si Feng. Kehendak Agung adalah salah satu dari 10 senjata legendaris hebat di domain dewa. Bahkan replikanya adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak pemain untuk didapatkan. Jika tidak, pemilik replika Glorious Will tidak akan menjadi Saint Pedang Suci di masa lalu. Ketua pemimpin, haruskah kita mendekati NPC ini? Aqua Rose bertanya. Tentu saja, jawab Si Feng, mengangguk sebelum berjalan ke NPC. Ketika Si Feng berada dalam jarak 20 yard dari Edward, NPC yang beristirahat tiba-tiba membuka matanya. Petualang, ini bukan tempat yang harus kalian datangi. Armas telah mencuri mahkota matahari. Kekuatannya melebihi imajinasi kamu. Kamu semua sebaiknya kembali sekarang, kata Edward, agak lelah. Setelah mendengar kata-kata Edward, Si Feng segera menghubungkan titik-titik itu dan menyimpulkan bahwa pencarian untuk mendapatkan replika Kehendak Agung datang dari Edward ini. Lord Edward, kita tidak takut akan bahaya. Jika ada yang bisa kami bantu, katakan saja, kata Si Feng. Karena kamu sudah bertekad, jadilah itu. Petualang pemberani, Armas baru-baru ini mencuri mahkota matahari. Dia belum menyerap kekuatannya sepenuhnya. Aku harap kamu dapat membantu aku mendapatkan kembali Sun Crown, kata Edward setelah memikirkannya. Sistem, apakah kamu ingin menerima Epic Team Quest Sun Crown? Konten pencarian, bantu Edward mendapatkan kembali mahkota matahari yang dicuri Armas. Hadiah tidak diketahui. Si Feng menerima pencarian tanpa ragu-ragu. Semua orang di tim ternganga kaget ketika mereka membaca notifikasi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menerima Epic Team Quest di tempat seperti itu. Situasi ini membuat Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah iri kepada Zero Wing. Epic Team Quest ini pada dasarnya adalah pencarian dungeon raiding berhasil merampok dungeon berarti penyelesaian dari quest ini. Itu pada dasarnya adalah hadiah bonus untuk Zero Wing. Petualang pemberani, ikuti aku. Sudah waktunya bagi Evil League ini untuk menerima haknya. Edward berkata ketika dia berdiri. Dia kemudian mendorong terpisah pintu baja yang tertutup rapat dan melangkah ke ruang tahta. Semua orang, ikuti NPC. Perintah Si Feng. Semua orang membuntuti Edward ke ruang singgasana. Saat memasuki ruang tahta, semua orang merasa seolah-olah mereka keluar rumah pada malam hari. Langit-langit ruangan tahta menyerupai langit berbintang di malam hari. Di ujung ruang tahta, duduk tinggi di atas tahta itu adalah kerangka setinggi 2 meter mengenakan jubah tengah malam, mengenakan mahkota berapi-api di tengkoraknya dan memegang sebuah staf emas. Kerangka ini tidak lain adalah Lik Armas. Saat ini, Armas sedang menatap Si Feng dan yang lainnya seolah-olah dia adalah raja dunia bawah. Sementara itu, berdiri di satu sisi tahta Armas adalah baju besi hitam pekat yang kehilangan kepalanya, dan di sisi lain adalah binatang buas setinggi 6 meter yang memiliki tubuh kalajengking. Armas, Lik, Mitik, level 60, HP 500 juta per 500 juta, Ksatria tanpa kepala. Andit, Mitik, level 59, HP 360 juta per 360 juta, Scorpion Snake King. Binatang Iblis, Mitik, level 59, HP 420 juta per 420 juta. Statistik monster-monster ini membuat semua orang terengah-engah. Keyakinan yang terbangun dari kesuksesan mereka sejauh ini segera menghilang. Apakah ini lelucon? 3 monster mitik, sistemnya terlalu tak tahu malu. Jadi, ini adalah Hell Mode? Tidak, itu tidak benar. Bahkan Hell Mode seharusnya tidak sesulit ini. Ini pasti karena quest team. Petik 2. Hati semua orang berhenti ketika mereka menatap putus asa pada 3 monster mitik di ujung ruang singgasana.
Butuh semua yang mereka miliki untuk bertarung melawan satu monster mitik. Melawan 3 monster mitik pada saat yang sama berada di luar tim 200-an pemain tier 2. Phoenix Rain dan Unyielding Heart saat ini mengenakan ekspresi muram ketika mereka melihat ketiga monster mitik. Mereka merasa bahwa sistem memainkan lelucon besar pada mereka. Guild Leader Black Flame, pencarian ini sedikit di luar kemampuan kami. Mengapa kita tidak meninggalkan pencarian ini? Dengan kekuatan tim kami saat ini, mustahil untuk melawan 3 monster mitik secara bersamaan, saran Phoenix Rain. Heart yang pantang menyerah mengangguk setuju. Ini bukan lagi tantangan yang layak untuk pemain saat ini. Paling tidak, seluruh tim beranggotakan 200 orang mereka perlu diperlengkapi sepenuhnya di level 55 atau bahkan level 60 Dark Gold Equipment. Dengan anggota utama tim memiliki beberapa bagian dari Epic Weapons and Equipment. Hanya dengan begitu mereka dapat mengatasi 3 monster mitik sekaligus. Pada saat ini, Si Feng memiliki ekspresi suram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Epic Team Quest akan sangat kejam. Jika hanya ada 2 monster mitik, dia masih memiliki sarana untuk berurusan dengan mereka. Namun, dengan timnya saat ini, menantang 3 monster mitik secara bersamaan meminta terlalu banyak. Haruskah aku menyerah? Ketika Si Feng berpikir tentang berapa banyak yang telah dia lalui untuk mendapatkan pencarian ini, keengganan mengisi hatinya. Tidak, jika bahkan tim aku saat ini tidak dapat menyelesaikan pencarian ini, bagaimana mungkin tim Glorious Sword Saint dapat menyelesaikannya? Sebagai tim pertama yang menaklukkan Hell Mode Ecclestron, tim Glorious Sword Saint mungkin sedikit lebih unggul daripada tim Si Feng saat ini dalam hal standar peralatan. Tetapi pasti ada batas perbedaannya. Belum lagi, dia memiliki cincin Injil untuk meningkatkan atribut dasar timnya dan menekan monster mitik. Pada saat ini, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Sistem, kamu telah menerima Epic Team Quest Sun Crown. Silakan pilih kesulitan tantangan kamu. Sistem, ada 3 kesulitan yang tersedia, perunggu, perak, dan emas. Bergantung pada kesulitan yang dipilih, hadiah akhir juga akan disesuaikan. Silakan pilih dengan hati-hati. Kesulitan tidak dapat diubah setelah dipilih. Bab 1805, Kekuatan Tempur yang Meroket. Ada 3 kesulitan yang berbeda. Si Feng, lebih atau kurang, mengerti bagaimana Saint Pedang Suci telah menyelesaikan pencarian ini di masa lalu setelah melihat pemberitahuan sistem. Peringkat perunggu tidak diragukan lagi adalah yang termudah. Itu juga sangat mungkin bahwa Saint Pedang Suci telah memilih kesulitan ini untuk menyelesaikan Epic Team Quest. Namun, satu-satunya masalah saat ini adalah bahwa sistem tersebut tidak secara jelas menyatakan standar kesulitannya. Jika pemain harus bertarung melawan ketiga monster mitik sekaligus, kesulitan apa itu? Jika kesulitan bronze memiliki persyaratan itu, maka bahkan Si Feng harus mengakui kekalahan. Ketika dia menggerebek Hell Mode Ecclestron selama kehidupan sebelumnya, Armas adalah satu-satunya bos di akhir dungeon. League tidak punya bawahan di sisinya. Dengan timnya saat ini, tidak mungkin untuk menghadapi Armas dan 2 bawahannya secara bersamaan. Namun, jika tantangan di depannya adalah peringkat emas, maka dia bisa mencoba perunggu atau perak. Pemilihan kesulitan ini benar-benar merepotkan. Sistem sebenarnya menolak untuk memberikan informasi tentang opsi kami. Mustahil untuk membuat keputusan yang baik, Phoenix Rain mengerutkan kening saat dia menyaksikan Armas dan 2 bawahannya. Tanpa informasi apapun sebagai patokan, mereka akan menyia-nyiakan semua upaya yang telah mereka lakukan dalam serangan dungeon sejauh ini jika mereka membuat pilihan yang salah. Petualang pemberani, Armas dan bawahannya sangat kuat. Jika kamu tidak dapat bertahan setelah pertempuran dimulai sesaat, kamu dapat berkumpul di sekitar aku. Meskipun aku belum sepenuhnya memulihkan kekuatan aku dapat membuka domain di sekitar aku. Domain akan, lebih atau kurang, melemahkan kekuatan mereka, Edward tiba-tiba berkata. Daya belum sepenuhnya pulih, buka domain. Si Feng tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Edward setelah mendengar kata-kata NPC. Jadi, itu masalahnya. Pemimpin persekutuan, apakah kamu memikirkan sesuatu? Aquaros bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat senyum Si Feng. Aku sekarang mengerti standar kesulitan pencarian ini, kata Si Feng sambil menunjuk Edward. Kesulitan tantangan tidak merujuk pada 3 bos. Itu merujuk pada dukungan yang Edward dapat berikan. Semakin sulit tantangannya, semakin terbatas bantuan Edward. Petik 2. Mendengar kata-kata Si Feng, kesadaran muncul di tim. Mereka semua merasa bahwa tebakan Si Feng kemungkinan besar benar. Namun, suasana suram kembali menghinggapi tim. Bahkan jika Edward bisa membantu, bantuannya ada batasnya. Selain itu, setelah semua dikatakan dan dilakukan, mereka masih harus menghadapi 3 monster mitik secara bersamaan. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng memutuskan untuk memilih tingkat kesulitan perak. Dia merasa bahwa kekuatan tempur timnya secara keseluruhan lebih tinggi daripada tim penyerbu Glorious Sword Saint di masa lalu. Jika Suci Pedang Suci telah mampu menghapus tantangan perunggu, maka timnya harus memiliki peluang tinggi untuk membersihkan tantangan perak. Meskipun hadiah tantangan emas mungkin berlimpah, Si Feng tidak berpikir itu sepadan dengan risikonya. Karena pemberitahuan sistem telah dengan menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengubah pemilihan kesulitan mereka setelah mereka menentukan pilihan. Kemungkinan mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang pencarian ini. Jika mereka gagal dalam pencarian, mereka akan pergi tanpa apa-apa. Oleh karena itu, Si Feng memutuskan tantangan perak. Sistem, kamu telah memilih untuk menantang kesulitan perak.
Sistem, terdeteksi bahwa kamu menantang pencarian mahkota matahari untuk pertama kalinya. Pemilihan tingkat kesulitan dapat diubah ke mode normal atau mode pahlawan. Untuk mode normal, atribut Bose akan melemah 20%. Berdasarkan kinerja kamu dalam pertempuran, hadiah akan berkisar antara pangkat perunggu dan pangkat perak. Untuk mode pahlawan, atasan. Atribut akan dilemahkan sebesar 10%. Berdasarkan kinerja kamu dalam pertempuran, hadiah yang diberikan akan berkisar antara peringkat perak dan peringkat emas. Hak istimewa ini hanya tersedia pada tantangan pertama. Kamu juga dapat meninggalkan kesempatan ini dan memilih kesulitan standar. Silakan pilih dengan bijak. Hak istimewa untuk tantangan pertama, Si Feng tidak bisa menahan senyumnya. Dia sekarang menyadari bagaimana suci pedang suci telah menyelesaikan pencarian yang diikuti. Si Feng memilih mode pahlawan. Jika ketiga atribut dasar monster mitik turun sebesar 20%, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu tim. Tidak heran mengapa tim serangan Glorious Sword Sein telah mengalahkan ketiga bos mitik. Meskipun mode pahlawan hanya melemahkan atasan sebesar 10%, ia seharusnya dapat mengurangi atribut dasar atasan-atasan sebesar hampir 30% dengan penindasan cincin Injil. Dengan kekuatan Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian, ditambah dengan tier 2 MTS lainnya, mereka harus dapat menjaga ketiga bos tetap terkendali. Mode pahlawan, Heart yang pantang menyerah tak bisa berkata-kata ketika dia melihat pilihan Si Feng. Apakah dia gila? Phoenix Rain juga terkejut. Keputusan awal Si Feng untuk memilih tantangan perak dapat dimengerti karena mereka memiliki sedikit informasi untuk dikerjakan, dan terlepas dari pilihan mereka. Mereka masih harus menghadapi 3 atasan mitik sekaligus. Namun, sekarang mereka memiliki angka konkret, Si Feng telah memilih mode pahlawan. Keputusan ini membingungkan. Sementara dia mengerti bahwa dengan cincin Injil Si Feng, adalah mungkin untuk menekan 3 atasan lebih lanjut, tetapi masalah terbesar adalah apakah MTS tim dapat menahan atasan. Itu adalah apakah tim memiliki cukup DPS. Selain itu, karena mereka harus bertarung dengan 3 atasan mitik secara bersamaan, tekanan pada penyembuh tim akan belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika serangan itu dimulai, pengeluaran mana tabib penyembuh akan sangat besar. Jika tabib mereka kehabisan mana di tengah penyerbuan, mereka pasti akan menghapus tim. Mereka harus mengurangi HP maksimum atasan sebanyak mungkin untuk memastikan peluang sukses yang lebih besar. Meskipun hanya ada perbedaan 10% antara mode normal dan mode pahlawan, ketiga bos memiliki 1.280.000.000 HP gabungan. Perbedaan 10% berarti bahwa tim mereka harus berurusan dengan 128 juta HP tambahan. Selain itu, ada masalah pemulihan pertempuran. Ini tidak diragukan lagi akan memperpanjang durasi serangan dengan jumlah waktu yang signifikan, yang akan meningkatkan risiko penyembuh tim kehabisan mana pertengahan pertempuran. Sementara itu, setelah Si Feng memilih kesulitan pertarungan, 3 atasan mitik kehilangan 10% dari atribut mereka. Baik, Kola, Turtle Dove, Ye Wumian, kalian masing-masing akan menahan salah satu atasan. MTS lainnya akan mendukung mereka. Memprioritaskan Scorpion Snake King, kata Si Feng. Dia kemudian mengeluarkan Bible of Darkness dan memanggil Demon tingkat 3. Semuanya, lepaskan limiter pada senjatamu sama sekali. Untuk serangan itu, dia telah mempersenjatai setiap anggota Zero Wing yang berpartisipasi dengan tier 2 dan tier 3 mana weapons, terutama tier 2 mana weapons. Dari 85 anggota Zero Wing yang dia miliki bersamanya kali ini, dia telah mempersenjatai masing-masing dengan setidaknya 3 senjata mana tier 2. Awalnya, dia hanya berencana untuk menggunakan senjata mana ketika tim tidak memiliki daya tembak. Sekarang mereka diharuskan untuk melawan 3 atasan mitik secara bersamaan, dia tidak mampu menjadi pelit dengan senjata mana. Mendengar kata-kata Si Feng, anggota Zero Wing, yang merasa sedikit suram, mengungkapkan ekspresi bersemangat. Sejauh ini, hanya MTS yang diizinkan untuk membebaskan kekuatan mana senjata mereka, sisanya belum diizinkan. Sekarang Si Feng telah memberi mereka izin, mereka bisa menggunakan keterampilan mana senjata mereka setiap kali mereka ingin menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Apa yang terjadi dengan anggota Zero Wing? Anggota Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Soul bingung melihat anggota Zero Wing penuh dengan kepercayaan diri dan semangat juang. Namun, setelah Si Feng menggunakan proyeksi dunia dan Ring of Brilliance, dan Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian telah menstabilkan agro mereka. Adegan yang mengikuti Pavilion Naga Phoenix dan anggota Soul Unyilding Soul. Setelah Edward mengaktifkan domainnya, domain mengurangi kecepatan reaksi 3 bos sebesar 30% dan attack power sebesar 20%. Ini sangat mengurangi tekanan yang dihadapi Kola dan yang lainnya. Setelah Scorpion Snake King dan Headless Knight kehilangan hampir 30% dari atribut mereka, kedua bos adalah lelucon. Bahkan tier 2 MTS reguler tim dapat menahan serangan 2 bos mereka sendiri, apalagi Turtle Dove dan Ye Wumian. Ini memungkinkan DPS untuk menyerang 2 bos secara bebas. Pavilion Dragon Phoenix dan ahli tier 2 Unyilding Soul sangat beruntung jika serangan mereka menghasilkan lebih dari minus 10.000 kerusakan. Namun para ahli Zero Wing menangani lebih dari minus 30.000 kerusakan dengan setiap serangan. Pakar kelas magis yang terakhir bahkan mendaratkan beberapa serangan yang menghasilkan lebih dari minus 50.000 kerusakan. Kerusakan yang dialami anggota Zero Wing benar-benar konyol. Selain itu, Demon Tier 3 membombardir para bos dengan hiruk pikuk, dengan cepat melahap HP mereka. Ini membuat para pemain dari 2 guild kelas 1 super tercengang.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing dapat memanggil iblis yang sekuat Grand Lord biasa di tingkat yang sama. Setelah tim mengalahkan dua atasan mitik pertama dan fokus pada Armas, serangan itu menjadi jauh lebih sulit. Armas adalah seekor lik yang bisa menggunakan mantra dari keempat elemen utama. Masing-masing mantranya bisa membunuh seketika kelas armor non-plat. Oleh karena itu, meskipun atribut Armas telah ditekan, dia sangat sulit untuk ditangani. Untungnya, Si Feng memiliki domain terlarangnya untuk menghentikan kehancuran skala besar yang kadang-kadang dilemparkan oleh mantra lik. Pada kesempatan langka ketika Forbidden Domain berada di cooldown, pemain lain mengganggu ejaan lik dengan keterampilan dan mantra yang kuat. Secara signifikan mengurangi ancaman yang ditimbulkan Armas. Namun, ketika HP Armas turun hingga 30%, lik mulai melakukan double cast, menangkap semua orang menjadi penjaga. Akibatnya, lebih dari selusin pemain tewas dalam sekejap mata. Sisa pemain terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bos benar-benar tahu bagaimana cara mencetak dua kecepatan? Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah sama terkejutnya. Pengecoran dua kecepatan adalah teknik yang sulit dilakukan oleh banyak pemain ahli, tetapi begitu mereka bisa melaksanakan teknik itu, mereka akan mengalami transformasi kualitatif. Pemain akan dapat meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Semuanya, aktifkan skill bersek kamu. Dengan pengecualian MTS, aku ingin semua orang terus bergerak. Jangan biarkan bos mengunci kamu. Si Feng buru-buru memerintahkan setelah melihat Armas mengamuk. Mendengar perintah Si Feng, tim beraksi. Semua orang mengaktifkan skill bersek mereka dan berlari dalam pola acak, sehingga sulit bagi Armas untuk menargetkan mereka dengan mantra. Akibatnya, lik hanya bisa menargetkan MTS yang relatif tidak bergerak. Ini memungkinkan tim untuk mengurangi risiko korban. Bos tidak punya banyak HP lagi. Serang dengan semua yang kamu miliki, kata Si Feng sebelum mengaktifkan Lightning Slash. Snow Lembut juga menggunakan tier 2 skill Bladestorm-nya, sementara Zhao Yueru menggunakan Frost Flame Space dan menyerang bos bersama doppelganger-nya. Adapun Aqua Rose, dia menggunakan keterampilan domainnya, Aqua Preaching. Semua orang di tim menggunakan keterampilan dan mantra terkuat mereka yang tersedia. Bahkan serangan terlemah menimbulkan lebih dari minus 50.000 kerusakan, sedangkan yang lebih kuat menangani lebih dari minus 100.000 kerusakan. HP Armas anjlok sebagai hasilnya. 20%, 10%, 5%, mati. Ketika HP Armas jatuh di bawah 1%, Si Feng, yang memiliki kekuatan kegelapan diaktifkan, menggunakan Divine Providence dan Flame Burst. Matahari miniatur membombardir Armas, satu demi satu, melahap HP yang tersisa dari bos. Ledakan. Saat tim menyaksikan, tubuh kerangka Armas hancur ke tanah. Anggota yang selamat kemudian mendengar serangkaian pemberitahuan sistem.